Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Oh iya. alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala asrofi abiyai wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali washabihi ajmain amma ba'du. Oke, rekan-rekan, kali ini kita akan berkonten cafruta, di mana salah satu dari kami akan menyampaikan sebuah materi. Jika sebuah misalnya seperti bawang ya di dapur itu, salah satunya akan mulai menguliti si kulit bawangnya. Nanti rekan-rekan silakan menambahkan opini untuk membumbui atau mengupas lebih dalam. Oke, tema hari ini itu saya akan membawakan terkait bahwa yang disampaikan oleh Daniel di kitab Daniel pasal 2, termasuk 7, 8, 9 itu adalah kerajaan kelima adalah kerajaan Islam. Bagaimana bisa? Oke, begini. Jadi Daniel 2 itu mengisahkan tentang seorang raja Babylon, Nebukadnezar, yang bermimpi, lalu menanyakan siapa saja yang bisa tafsirkan mimpinya, sama cerita, mungkin teman-teman familiar dengan cerita tentang raja suaminya Zulaika dari Nabi Yusuf. Tapi ini tentang Raja Nebukadnezar yang bermimpi dan ditafsirkan oleh Nabi Daniel. Jadi mimpinya ini di mana ada sebuah patung ya mas ya, patung, kepalanya dari emas, badannya dari perak, pinggangnya dari perunggu, pahanya dari besi, kakinya setengah besi setengah tanah. Nah, di Nabi Daniel mentafsirkan bahwa mimpi ini adalah tentang kerajaan. Nah, kerajaan ini kepala emas itu yaitu kerajaan Nebukadnezar, yaitu kerajaan Babylon. Lalu dada itu adalah kerajaan Persia yang kemudian mengalahkan kerajaan Babylon. Ingat polanya ya. Jadi kerajaan setelahnya itu mengalahkan kerajaan sebelumnya. Lalu pinggang itu kerajaan Yunani ya, the Great Alexander atau Alexander Agung mengalahkan Persia. Kemudian kerajaan keempat, paha besi itu adalah Roma. Dan terakhir, nah jadi perdebatan kita ini di mana umat Kristiani ini menafsirkan bahwa kerajaan kelima itu adalah Kristus, kerajaan Kristus. Padahal waktu itu Romawi masih berjaya, yang otomatis di mana persyaratan kerajaan setelahnya harus mengalahkan kerajaan sebelumnya ini tidak terpenuhi karena Yesus, mohon maaf, tidak mengalahkan kerajaan Romawi, bahkan kalah beliau, dibunuh oleh tentara Romawi. Nah, bagaimana bisa sampai ke kesimpulan bahwa kerajaan kelima yang besi dan tanah liat tadi adalah Islam? Adalah di ayat 2, pasal 2 ayat 41. Daniel 2 ayat 41, di mana kerajaan keempat itu terbagi, yang setengah jadi kuat, setengah jadi lemah. Jadi intinya kerajaan kelima itu harus datang setelah kerajaan empat terbagi. Ya. Nah, kapankah kerajaan keempat ini atau kerajaan Roma ini terbagi? Itu terjadi di tahun 395 Masehi, yang mana jauh setelah Yesus. Nah, jadi kerajaan kelima atau kerajaan yang datang setelah Romawi terbelah dua atau terpecah, terbagi dua, itu satu-satunya adalah kerajaan Islam. Bahkan terpenuhi nubuatnya, di mana kerajaan kelima harus mengalahkan kerajaan keempat, yaitu mungkin teman-teman bisa tebak di mana, di tahun berapa, di mana Islam mengalahkan Roma? 1453. Betul. Di mana waktu itu yang sedang menguasai yaitu kerajaan Islam Utsmani mengalahkan kerajaan Roma Timur, Konstantinopel, dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi terpenuhi semua nubuatnya. Jadi memang dari perjanjian lama pun Islam itu sudah dikabarkan datang. Jadi Kristen tidak punya lagi alasan untuk menolak bahwa Islam itu agama buatan, karena memang sudah dinubuatkan. Intinya itu. Cafruta hari ini, silakan teman-teman yang ingin menambahkan. Mungkin Mas Amino, silakan. Amino, pakai mic-nya. Kalau saya gini ya, pertama karena kita membahas
Daniel tuh setahu saya ya, itu punya sakral yang sangat tinggi dalam Yahudi gitu, dan seingat saya juga kayaknya Daniel tuh kalau dalam Yahudi itu bukan nabi. Beliau cuman visioner, penerima oke. penglihatan. Sorry. Tapi kalau di Islam itu nabi. Dan kalau kita ngomongin Daniel 2, sebenarnya gini, Daniel tuh unik. Daniel tuh dibagi jadi 2 bagian ya. Kalau kita Yesaya itu dibagi 3. Bagian pertama itu Proto Yesayahu itu dari pasal 1 sampai 39. Bagian 2-nya itu Deutero pasal 40 sampai 55. Lalu setelahnya itu bagian ketiga itu 56 sampai 66. Danielnya dibagi 2. Dibagi 2-nya itu dari pasal 1 sampai ke 6. Itu bagian pertama, Daniel di istana Nebukadnezar. Lalu 7 sampai ke 12 itu di bagian kedua, bagian penglihatan. Cuman kalau saya ngelihatnya bagian 2 ini nyambung nih dengan bagian 7, 8, 9. Betul. Kalau bagian 2 itu dia lebih kayak ke penglihatan secara singkatnya, waktu Nebukadnezarnya masih hidup. Kalau 7, 8, 9 itu ketika transisi nih, anaknya Nebukadnezar menuju masa Persia. Ketika kita ngomongin tentang Daniel 2, kita harus lihat nih perspektif 2 keyakinan, Judaisme dan Kristen. Oke, kita cek dulu dari Kristen ya. Kita lihat dari komentari ada di situs Bible Hub. Itu teman-teman kalau mau lihat boleh dibuka. Kalau mau buka tapi pakai bahasa Inggris ya. Itu komentari dari Bernas Notes sama si Ellicott komentari. Coba saya udah siapin jawabannya. Bernas Notes dan Ellicott komentari. Jadi gini, waktu itu kan Daniel tuh kan ditanyain sama Nebukadnezar tentang mimpinya. Jadi memang mimpi-mimpi itu biasanya jadi pertanda, dan memang Nebukadnezar ini kan orang besar gitu ya. Jadi mungkin dia merasa diberi apa ya, penglihatan lewat mimpi. Karena kebetulan dia juga pagan, biasanya orang pagan tuh dapat pemberitahuan juga lewat mimpi gitu. Makanya kalau kadang ada saya bertemu Tuhan lewat mimpi gitu kayak gimana gitu. Oke. Di bagian pertama kitab Daniel pasal 2 itu seperti yang Mas Tara bilang tadi, menurut siapa sih ini? Ernest Notes komentari. Ya, kerajaan pertama itu adalah si Babilonia itu sendiri. Dia menguasai sekitar wilayah Irak sampai ke Mesir ya. Dan kalau kita baca juga nyambung ke Daniel 7 itu dia digambarkan sebagai singa. Kenapa dia singa? Karena nyambung dengan nanti kalau nggak salah kitab Yeremia, tapi itu dibahasnya di kitab Yahudi. Kita dari tafsir Yahudi, ini kita tafsir Kristen dulu. Dia ini si Nebukadnezar dalam komentari Bernas Notes itu ditulis seperti ini. They would succeed in swaying a general scepter over the world. In this respect, they would resemble also the Babylonian. Jadi mereka akan menguasai beberapa wilayah, banyak wilayah begitu. His scepter was at the head of the nation. Jadi dia akan menguasai banyak bangsa-bangsa. Lalu juga the central power of the pagan world. Jadi bagian kekuatan pagan pada waktu itu. Kekuatan utama ya. Ya, kekuatan utama. Dan had been dependent on that Syria. Jadi pecahan dari kerajaan Assyria. Jadi dia bisa mengalahkan Syria begitu. Lalu bagian kedua di sini dituliskan juga oleh Bernas Notes. Dia itu adalah Cyrus the Great. Cyrus the Great. Nanti nyambung di Daniel 56 kalau nggak salah. Yang tulisannya begini, mene tekel uparsin kalau ada yang pernah dengar. Itu di Daniel 5 kalau 5 atau 6 begitu. Mene tekel uparsin, tulisan di dinding itu loh. Nah, itu kedatangan Kores Raja Persia. Lalu yang ketiga
itu adalah kedatangan si Yunani dengan Alexander Makedonia. Nanti masuknya di Daniel 8 dan kitab Apokrif, kitab Makabi, ke najisan bait suci di bawah Antiochus Epiphanes, nyambung juga dengan Daniel 9. Disclaimer ya, Daniel 9 tuh gak ada hubungannya tentang Yesus ya, mohon maaf banget. Mohon maaf banget. Jauh konteksnya. Karena begini, di Daniel 9 itu ceritanya adalah Daniel tuh salah menghitung 70 tahun dari janji Nabi Yeremia tentang bebasnya bangsa Yahudi dari Nebukadnezar, dari Babel gitu. Dan kalau teman-teman Kristen itu menghitungnya dari tahun 453 sebelum Masehi ditambah 490 akan ketemu Yesus. Tapi kalau kita lihat lagi, apakah di zaman Yesus mengurapi ruang Maha Kudus? Karena dalam Daniel 9 itu harus mengurapi ruang Maha Kudus, bukan mengurapi yang Maha Kudus. Itu titik teksnya yang kayak Waalaikumsalam menurut saya ya. Kayak kok jauh gitu. Jauh banget. Lalu kerajaan ketiga itu ya Antiochus Epiphanes, Daniel 9, dan juga apa orang yang diurapi itu Mesia. Saya lebih setuju kalau itu Imam Onias III di zaman mendekati dinasti Hasmonean. Lalu yang keempat itu Romawi ya. Keempat Romawi. Di sini kalau di sini mungkin teman-teman boleh baca itu di terjemahannya di Daniel 2. Di sini menarik banget menurut saya. Sini, kalau teman-teman boleh baca di Daniel 2 itu di pasal 2 nomor 30 ya. Ya, 30, 31 sampai 32 itu tentang patung besi. Kalau saya menangkapnya itu tuh kode rahasia untuk kerajaan-kerajaan pagan. Babilonia pertama, Persia, Yunani, terus Romawi gitu, pagan. Nanti nyambungnya lagi di nomor 42. Kalau dari komentari Barnes Notes yang saya baca di sini, mereka itu menafsirkan sebagai The Kingdom of Christ. Ya, Kenapa tuh? Yang menghancurkan kerajaan keempat itu Kingdom of Christ. Kok bisa? Saya juga bertanya-tanya gitu karena kayak mohon maaf banget ya. Ini komentar kalian ya, Barnes itu dari kalangan Kristen ya. Jadi saya tidak berani macam-macam untuk memberi komentar yang lebih tajam. Cuman yang membuat saya bertanya-tanya di sini adalah kenapa diarahkan ke Kristus seperti dalam penjelasan Barnes Notes ini yang sebentar tadi ada. Sebentar ya. Gini, ada juga ketika bagian Romawi dikatakan begini, the establishment of a universal dominion, the fact that the world was brought under one scepter greatly favored the propagation of the Christian religion. Dominasi universal itu dikatakan dari kekristenan gitu. Setelah Babilonia, setelah Persia, setelah Makedonian, that much an universal empire, dikatakan kekaisaran universal, yang mana memperoleh kemenangan, the prevalence, the universal peace, dikatakan kedamaian agung, kedamaian besar gitu, kayak aneh, kayak damai gimana gitu. Tapi ini tulisan kalian, perlu saya apresiasi juga. Terus dikatakan juga di sini, panjang soalnya. Nah, ketemu. Daniel 2:45 menurut Barnes itu seperti ini. The stone cut off the mountain. Jadi setelah
Romawi akan muncul sebuah batu kan itu, the stone cut of the mountain. Ini katakan gini, it must mean Mount Zion, harus berarti Gunung Sion, connected with the Messiah. Tapi di akhirnya begini, and his kingdom, the kingdom of world will become the kingdom of our Lord and of his Messiah, Christ. Nih. Bingung nih. Ya harus offline kayaknya lu maksain banget itu. Ya, kayak apa ya? Mungkin ini ramalan akhir zaman begitu. Tapi kalau dilihat antara kerajaan Romawi dan kerajaan Kristus, mohon maaf banget, saya belum pernah lihat kerajaan Kristus gitu ya, belum pernah. Kayak Kingdom of Jesus gitu belum pernah. Ya. Dan memang ada kerajaan Kristus seperti Prancis, Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, Holy Roman Empire gitu. Tapi itu kan tidak membuat kedamaian dunia gitu kan, kayak Perang Dunia Pertama Inggris, Amerika lawan Jerman. It's always Christian gitu ya. Tapi tidak damai, soalnya di sini damai gitu ramalannya. Jadi unik, menurut saya unik ya. Dipaksakan ke sana tapi kenyataannya tidak begitu. Dan karena nyambung dengan Daniel 7 juga nomor 13 14 ini juga nggak masuk kalau dimasukkan ke Kristen gitu, ke Yesus tuh nggak banget gitu loh. Karena nanti kita baca dari pendekatan tafsir Yahudi ya. Kalau kita mendengarkan tafsir Yahudi di sini, Rashi menulis the first one, Daniel 7, one was like lion and had the wings of eagle. Di situ kadamati kayak ada dalam bahasa Ibrani-nya kadamayeta keari bekavin binashar lahadze hadait at di Maretsi. Itu tuh artinya singa yang bersayap kalau nggak salah. Lalu juga selanjutnya dikatakan punya kekuatan tapi dicabut dari bumi, artinya Babilonia itu si singa ini nyambung dengan Yeremia 48:40 itu tidak akan lama kekuatannya. Lalu digantikan juga langsung oleh si Persia menurut Rashi. The resembling bear di sini adalah Persia. Kenapa dikatakan beruang? Daniel 7 nyambung dengan Daniel 2. Karena gemuk. Persia itu kan gemuk, kerajaan yang besar gitu. Dikatakan di sini Kailihin Bivumah Bein Shina itu ada gigi taring dan juga tulang rusuk. Itu pemberontakan antar provinsi kalau nggak salah di sini. Lalu setelah Persia itu langsung masuk ke Yunani dan juga langsung masuk ke Antiochus Epiphanes, Alexander Makedon yang saya bilang tadi, Antiochus Epiphanes. Lalu terakhir itu adalah Romawi, Ten Horns. Si binatang menakutkan di sini adalah Vespasianus dan Jenderal Titus yang menghancurkan bait suci. Nah, kalau pendekatannya Yahudi itu ditafsirkan sebagai kerajaan Israel. Tapi balik lagi, kerajaan Israel mana? Tidak ada gitu kan. Bahkan kerajaan Israel yang kalau teman-teman tahu siapa namanya? Hasmonean itu juga cuma berkuasa kecil banget wilayahnya, nggak yang besar. Kalau berapa tuh Hasmonean? Hasmonean itu sekitar tahun 160-an sebelum Masehi. Oh, sempat ya. Sampai 37 sebelum Masehi. Itu juga dia remuk karena masalah internal dan juga diserang oleh si siapa namanya? Ini Romawi. Bukan Romawinya tapi anteknya. Oh. Namanya si Herodes Agung. Oh, Ya. Herodes Agung. Tahu kan kalian Herodes Agung? Yang mencari bayi Yesus? Ya. Herodes Agung. Nah, di sini menariknya Daniel 7, si kerajaan kelima itu yang dikatakan Mas Tara, kata-katanya begini. Welah Yehib Sultan Wayikar Umalhu Wehol Amameya Umayya. Perhatikan ya. Boleh dibuka Bible Hub Daniel Umayya ya? Iya. Katakan Amameya Umayya Weli Shenaya Leh Yiflehun Sultan Alam. Ada kata-kata Sultan.
dalam bahasa Ibrani-nya. Masya Allah. Kalau ini Yesus, pernahkah Yesus dikatakan Sultan Yesus Kristus? Kan enggak gitu loh. Kayak enggak nyambung. Kalau nggak percaya boleh dibuka Mas Daniel Apa? dan Daniel 7 14 Hebrew tapi Bible Hub. Daniel 7. Daniel 7 14 Ayat 14 sudah. Bible Hub Hebrew. Nanti akan keluar tuh nama gelar untuk si rajanya kelihatan tuh. Geplak omongan saya kalau nggak ada kata-kata sultan. Geplak kepala saya kalau nggak ada kata-kata sultan di situ. Ada Pak? Ini saya bacanya yang ini ya, bukan yang ada translasi ya. Ada ya? Oh iya benar. Dan arti kekuasaan pula. Jadi kekuasaannya itu akan disebut sultan. Sultan alam. Itu kalau ya. Dan Allah Akbar. dalam tafsirnya Rabbi Ibn Ezra untuk Daniel 7 14 itu malah kerajaan keempatnya adalah kerajaan Ismail. Jadi nggak ada peran kekristenan di sini. Menurut tafsir Yahudi. Tapi kalau saya melihat apa namanya kejadian langsung, bener nggak Mas ngomong di situ ada kata-kata Sultan Umayyah gitu, ada kan? Dan kalau diklik Umayyahnya itu nanti Ummah, kata dasarnya Ummah Mas. Ummah nanti dalam bahasa Arabnya itu nanti Umi kalau coba deh. Ini kan? Amaya ini kan? Iya, Umayyah. Umayyahnya. Klik. Umayyah. Terus nanti kata dasarnya Ummah, scroll ke bawah ada kata-kata Umi gitu. Coba. Umayyah adanya. Sini. Umayyah ada nih. Umayyahnya diklik. Nggak bisa. Umayyah diklik. Oh nggak bisa ya? Umayyah itu artinya nation ya? Iya, bangsa. Bangsa-bangsa. Nih, munculnya kata ummah. Oh iya. Sorry. Ini masih ada lagi. Bentar. Oh, Mas. sudah. Munculnya ummah. Nation Arabnya juga mana sama. ya? Ini harusnya ada nih Arabnya. Oh ini. Wait. Bentar, kalau di saya ada Arabnya. Muncul nanti keterangan Arabnya. Tulisan Umi gitu. Bentar ya. Sini nggak muncul ya? Iya. Di saya muncul. Kenapa dengan Umi itu kenapa? Ummah, Umi gitu. Jadi saya nangkepnya kerajaan ini itu orang yang akan datang, dia akan membawa ummah dan dia sifatnya Umi. Umi. Tidak bisa Tidak bisa membaca. baca menulis. Oh ya. Sepertinya seperti itu. Umma yang tidak bisa dari Ya. Nabi yang Umi gitu ya. Oh, Masya Allah. Saya nangkepnya begitu. Oke, ada yang mau tambah lagi Mas Amino? Oh ya, ummatu. Oke, ada Arabnya. Umatung ya. Terus dalam tafsir Ibn Ezra lebih mengerikan lagi, benar-benar ditulis gitu. Daniel 2 nomor 42 itu bentar ya, dalam bahasa Ibrani-nya dia tertulis seperti ini. WZBA Ragelaya min hain Verzel umin hain. Katakan bagian kakinya itu ada yang seperti batu besi, ada juga yang seperti apa namanya tanah liat. Dalam Ibn Ezra di sini lebih ekstrim lagi tertulis kerajaan siapa nih? Kalau boleh dibaca. Ibn Ezra, Daniel, Fesbit, and Moses, these are the princes of Ismail and the kingdom is in the Ya. Kerajaan keempat tuh tentang Ismail ya, kerajaan lima ya, Ismail ya. Ya. Menurut Ibn Ezra kerajaan keempatnya itu adalah kerajaan Ismail. Tapi kalau kita perhatikan lagi
tebak siapa yang bisa mencaplok sebagian besar kekaisaran Romawi wilayahnya? Islam. Umayyah. Dan kalau kita lihat peta kekuasaan Umayyah itu kan dari bekasnya Babilonia, Persia semua diambil disapu bersih oleh kekuatan Umayyah. Jadi saya menangkap ini Bani Umayyah antara Umayyah dan Utsmaniyah. Sip. Nah, Chan, Lalim ada yang menambahkan gimana komentar antum kan Bang sebelah kan menolak buat Islam ya. Ya. Islam itu tidak dibuatkan, tidak ada itu agama buatan Muhammad, mohon maaf ya. Tapi setelah adanya pembahasan ini gimana menurut antum? Secara logika di situ kan ada rentetan kan dalam artian siapa yang datang, siapa yang mengalahkan. Kalau toh memang itu untuk Kristus, kapan Kristus itu punya kerajaan? Intinya poinnya seperti itu aja. Dan setelah Romawi itu siapa sih yang dalam artian muncul peradaban atau kekuasaan? Islam. Ya Islam. Secara historis saja udah jelas, gitu. Cukup itu mungkin. Chan? Jadi ada. Kalau aneh sih gini Bang ya. Aneh coba ambil perspektifnya orang Kristen. Mungkin kalau yang dimaksud dengan setelah itu datang kerajaan Kristus, tahun berapa Romawi itu menerima ajaran Kristen? 325. Indonesia. Ketika Raja Ahmad yang Kalau menjadi globalnya di Romawi 325, tapi mulai menerimanya itu Edict of Milan 313. Pada zaman Kaisar Kaisar Konstantinus. Konstantin. sorry. Konstantin kan. Berarti ya kalau misalkan mungkin ya orang-orang Kristen menganggapnya begini. Setelah itu Romawi akhirnya menerima Kristus dan Romawi menjadi kerajaan Kristen tanpa harus berperang dengan si Kristus ini punya kerajaan gitu. Nah, alih-alih kan lewat iman gitu ya. ya alih-alih instead kerajaan Romawi itu mengambil agama Kristen sebagai agama nasional. Dan sampai akhirnya ya mungkin ada beberapa hal yang tadi dibilang bahwa kedamaian tidak terjadi kan seharusnya kerajaan itu membawa damai seperti itu. Tapi kalau dari perspektif orang Kristen yang saya tahu ya seperti itu bahwa apa ini sekarang umat terbesar di dunia Kristen gitu. 1,8 miliar 2,6. 2,6 ya. 24 sekarang. Hah 2,4 ya? 6. Masih 26. Ya pokoknya yang paling tinggi gitu. Nah setelah itu kan sekarang Vatikan yang sekarang di Itali, Roma gitu. Itu kan jadi pusat kekristenan, walaupun itu Katolik. Ya mungkin mereka ngambil perspektif yang di situ. Kalau menurut Ane ya. Aneh timbal ya. Ya. Makanya tadi Ane sebutkan salah satu argumen di mana kerajaan kelima harus terpenuhi setelah kerajaan keempat terpisah. Pecah. Ketika Kaisar Konstantinus dikalahkan menerima Kristen, oke lah kita anggap Kristen mengalahkan kerajaan keempat, tapi itu belum terpisah. Belum. Jadi di Daniel 2 ayat 1 kerajaan keempat di situ argumennya harus terpisah dulu menjadi dua bagian kerajaan, baru kerajaan kelima datang mengalahkan. Jadi Tidak mohon maaf terpenuhi. tidak terpenuhi. Ya. Ini kan dari perspektif Kristen nih, yang Ane tahu nih. It's okay. Kan ada perpecahan antara Romawi Timur dan Barat pun karena Ortodoks dan Katolik itu sebetulnya. Yang Timur itu yang Konstantinopel itu kan sebenarnya Ortodoks ya. Ya, Sedangkan kalau itu kan soal Grekisme. Ya. Malah lucunya gini ya. Diambil agama ini untuk mempersatukan kekaisaran, tapi pecah paling finalnya ketika agama ini udah masuk gitu kayak Ya. Gitu ya, like, some weird. ya. Dan kalau damai ya, apalagi ini kan menggunakan konteks Yahudi. Semenjak berkuasa, Konstantinus itu sangat nggak mau Paskahnya itu sama dengan Yahudi loh. Betul. Dia pengen Paskahnya itu Paskah sendiri dan menganggap Paskahnya Yahudi itu Paskah yang mohon maaf kotor begitu. Sebaca saya di Wikipedia kalau nggak salah. Jadi kayak ya gimana ya? Gitu. Pas Kristen tuh Konstantinus yang Iya. membuat. Konstantinus pengen pisah Paskah sama Yahudi. Oke. Ini cukup yang untuk konten lumayan ini. Kita lanjut konten selanjutnya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.